Halo, selamat datang di Mix Space Podcast by Link Produktif. Di sini kita akan membahas tentang ketika plastik netizen mengancam lingkungan. Dan di sini juga sudah ada narasumber kita, Pak Rahili. Ya. Mari kita mulai ya. Yang pertama, kenapa sampah kecil seperti plastik atau tisu bisa berdampak besar ke lingkungan? Ini hal sepele ya, tapi dampaknya luar biasa. Bukan luar biasa lagi, tapi luar biasa karena memang bisa membinasakan binatang-binatang yang ada di sungai kayak gitu kan ya kayak. Nah, jadi memang hal kayak seperti ini memang kita harus sadar betapa pentingnya kita ketika sudah berbicara tentang sampah gitu kan. Nah, yang dimana di sini apalagi kategorinya plastik kan. Plastik tuh kalau nggak salah pendaurannya itu apa ya, kalau secara alaminya itu ternyata bisa sampai 100 tahunan gitu baru bisa terurai gitu kan. Nah, dan tergantung macam-macam plastiknya gitu kan ya. Nah, ketika kita buang asal, buang sepele gitu kan ya, ya kan oke lah kalau 1, 2, 3, tapi tetap dari 1 bisa jadi 1.000 gitu kan, dari 1.000 bisa jadi puluhan ribu ya, lama-lama bisa membukit gitu kan ya kayak. Nah, oke, pertamanya kata kata istilahnya gini, cuma 1 lah saya buang gitu kan, gitu kan. Padahal dari itulah gitu kan ya, karena memang yang dilihat tuh bukan jumlah yang dibuang ya kan, jumlah yang di yang asal lempar gitu kan, tidak seperti itu, tapi memang pada dasarnya kan sifat dari plastik ini kan tidak mudah terurai gitu ya kayak seperti itu. Nah, kemudian kayak seperti apa halnya tisu ya gitu kan. Tisu juga itu oke terlihat kertas itu kan ya kayak, tapi sering tercampur dengan makanan gitu kan ya, atau bahan kimia gitu kan ya, atau misalkan tercampur minyak kan kadang bekas ngelap makanan itu kan ada minyaknya gitu kan, itu ternyata sulit juga untuk didaur ulang gitu kan ya kayak gitu. Nah, apalagi yang sering ya mungkin kata istilah sering kita lihat ya gitu, apalagi yang lebih utamanya ini plastiknya itu tolong gitu kesadarannya gitu kan ya kayak, ya minimal ya kalau misalkan tidak buang sembarangan ya minimal buangnya itu pada tempatnya gitu, dalam artian di tempat sampah yang uh, apa ya, ada organik dan non organik gitu kan ya, taruh di non organik gitu kan ya kayak. Nah, sehingga nanti ada orang yang memang pengrajin plastik itu bisa untuk didaur gitu atau bisa dibuat kerajinan gitu kan ya kayak seperti contohnya di belakang Kak. Uh, Lah, boleh diambil tuh Kak. Yang nah, ini dari mana saya? Dari plastik kan? Ya kan? Ini dari plastik gitu kan ya. Nah, jadi bisa didesain dengan seperti ini gitu Kak ya. Makanya kita miris sekali kalau misalkan orang yang tidak memilah gitu sampah dari tahap awal gitu kan ya kayak seperti itu. Karena memang ya ini gitu kan, dari plastik bisa dibuat kerajinan tas atau bag seperti ini. Bagus nggak Kak kira-kira? Bagus gitu kan yang seperti itu. Nah, kalau misalkan dibuang taruh lagi boleh Kak. Nah, nah, kalau kita lihat itu kan ya kayak asal buang sampah, penyebabnya apa? Bisa terjadi apa Kak? Banjir. Betul, banjir. Kasihan gitu kan ya. Para pemukiman nambah nambah kesini nambah sempit gitu kan ya, kayak udah banyak rumah, aliran air yang tadinya kemana gitu kan, alhasil dibikin rumah gitu kan nambah kecil lagi gitu kan. Nah, justru disitulah bisa menyebab drainase gitu kan, yang menyumbat aliran air gitu kan ya kayak seperti itu. Dan
pada akhirnya apa namanya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan ya. Padahal itu dari hal yang sepele gitu kan ya. Nah maka daripada itu ya kita harus akan merubah akan kesadaran kita seperti itu kayak gitu kan. Oke, lanjut ya. Mm-mm. Masalah apa yang paling sering muncul akibat sampah yang dianggap sepele? Nah ya justru tadi itu ya kayak Iya. ketika dari sepele itu asal buang gitu kan ya tadi itu selokan bisa mampet alhasil bisa banjir gitu kan yang dimana kalau kita lihat mayoritas itu kan ya penyumbat terbesar itu dari apa dari sampah gitu kan ya kayak sampah apa sampah kecil gitu kan kayak modalnya plastik kecil itu kan ya kemudian saset itu kan ya kemudian tisu bahkan ada juga kayak apa namanya botol-botol aqua kayak gitu kan ya itu kan bisa mampet gitu kan ya apalagi selokannya misalkan udah tambah kecil gitu kan seperti itu ya kayak nah itu yang memang pada dasarnya sangat miris gitu kayak dari hal sepele ya bisa menjadi dampak yang besar gitu kan ya seperti itu. Nah kemudian ketika dari hal sepele itu kita tidak melakukan pemilahan seperti itu kan. Alhasil apa? TPA cepat penuh gitu kan. Nah kenapa? Karena memang volume sampah yang semakin banyak ya kan. Yang dimana volumenya semakin banyak dan juga semakin cara membuangnya juga ya langsung ke TPA gitu. Ya coba kita lihat nih Kak dari berita ini nih kayak. Nah, di sini berapa banyak sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Nah, ini surveinya ini dari ini ya kayak menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, rata-rata satu orang Indonesia menghasilkan sekitar 0,7 sampai 1 kilogram sampah setiap harinya. Nah, bisa kebayangkan kan? Ya, kita ada berapa juta nih? 270 juta jiwa. Nah, ini data di tahun 2025 ya beritanya ya kayak gitu. Nah, yang dimana ya kita harus mengantisipasinya dong gitu kan ya. Akan kesadarannya seperti itu. Ya, coba misalkan contoh satu orangnya ini dari 1 kilo ini ketika dia sudah sadar gitu kan ya kayak akan membawa sampahnya berkurang nggak? Berkurang kan? Jadi tidak nambah lagi gitu kan ya yang tadinya 1 kilo ataupun 0,7 kilo mungkin bisa 0,000 gitu kan 0,000 gitu kan 1 kilogram gitu kan nah atau bila perlu sehari hanya satu sampah doang kan gitu itu yang luar biasa gitu kan ya kayak jadi memang pada dasarnya harus mulai akan kesadaran untuk dalam tahap pemilahan dan juga sampah-sampah yang pilahan itu bisa dibuat kerajinan-kerajinan gitu kan. Contohnya yang organik kalau misalkan yang kertas gitu kan ya kayak di situ boleh ada Kak kerajinan yang dari kertas. Nah, ini kerajinan dari kertas ya kan bisa kita lihat. Nah, ini yang dari kertas bisa menjadi tempat apa ini kayak tempat buah mungkin ya. Tempat buah yang minimalis itu kan yang apa ya cantik lah gitu kan dari segi apa namanya tempatnya gitu kan dari segi estetiknya ya kelihatan bagus lah gitu kalau dipajang gitu kan ya kayak seperti itu. Nah ini kalau misalkan orang mempunyai kesadaran dan juga kerajinan makanya penting sekali ketika adanya apa namanya ada kayak seperti bank sampah kemudian ada juga kayak seperti kerajinan-kerajinan dari daur ulang itu tolong gitu kan sampah-sampah yang memang seperti itu berarti siap harus melakukan pemilahan gitu kan ya kayak pemilahan kemudian udah 1 minggu berikan saja sampah-sampah tersebut kepada bank sampah kepada siapa orang yang memang suka atau komunitas yang melakukan daur ulang itu sudah sama dengan udah menyelamatkan bumi gitu kan ya kayak seperti itu nah boleh taruh lagi ya gitu. Jadi memang seperti itu jadi kemudian dari hal sepele bisa melihat apa lingkungan juga terlihat kotor gitu kan ya kayak gitu jadi sampah kecil berserak-serak di mana-mana bahkan isu
terbesar, presiden kita Pak Prabowo itu menginformasikan gitu kan, seluruh warga, masyarakat Indonesia gitu kan, itu untuk bilang perlu gotong royong nggak membersihkan sampah di mana, di pantai, ya kan, pantai yang dimana wisata bagus gitu kan ya, kayak sampahnya berserakan, gimana wisatawan bisa hadir kan gitu kan, kata Pak Prabowo ya, bukan kata saya waktu melihat berita seperti itu. Nah jadi memang pada dasarnya harus ya gitu kan, sadaran gitu, jangan sampai menyepelekan seperti itu Kak gitu. Seberapa besar efek akumulasi sampah kecil jika dibiarkan terus-menerus? Betul banget Kak. Ya kalau kita lihat Kak, ini bisa bayangkan aja secara sederhana ya. Mungkin satu plastik gitu kan, satu plastik aja gitu kan, satu plastik seorang gitu kan. Kemudian ini penduduk Indonesia 270 juta jiwa, ya kan? Berarti satu plastik gitu kan ya kayak. Nah, itu udah berapa juta plastik? Udah 270 juta plastik gitu kan ya kayak. Kebayang nggak 270 juta plastik itu mungkin satu ruangan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita lihat sehari gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tidak sadar gitu kan ya kayak, nah lantas gitu ini menjadi hal sepele, itu sangat bahaya gitu kan. Coba bayangkan kalau misalkan sebulan dikalikan 30, coba kalau misalkan setahun, ya kan, itu yang memang luar biasa saat itu. Jadi memang hal-hal yang sepele ini tolong kalau bisa sadar gitu kan. Jadi memang dikumpulkan gitu ya, kumpulkan, dipilah gitu kan, dibuatlah kerajinan-kerajinan atau daur ulang gitu kan. Dan bahkan sekarang berkaitan dari hal yang awalnya sepele bisa menggunung gitu kan ya, kayak dari menggunung itu ya jadi PR bersama gitu kan ya. Nah seperti itu kan. Nah kemudian dari hal sepele itu memang efeknya bisa membuat sungai penuh gitu kan dengan sampah. Ya mungkin kalau kita lihat banyak ya yang sungai-sungai penuh, bahkan Pandawara Group luar biasa gitu kan, kayak itu bisa membackup gitu kan, membuat gitu kan pengelolaan sampah, dan tetap saja ketika dikelola juga gitu kan, dikelola juga tetap aja ada sampah di situ gitu kan. Nah tandanya apa? Orang masih banyak mindset yang memang belum sadar akan hal sepele gitu kan ya, kayak seperti itu. Nah kemudian kayak seperti apa, pantai ya kan yang diinformasikan oleh presiden kita gitu kan, mengenai untuk gotong royong untuk membersihkan sampah di pinggiran-pinggiran pantai gitu kan ya, seperti itu. Kemudian apa, tanah juga Kak itu kehilangan kualitasnya gitu kan, karena memang kan tercemar oleh ya namanya plastik, pasti ada zat-zat kimianya gitu kan ya, kayak seperti itu. Nah itu yang memang efek akumulasi yang memang sangat berdampak gitu kan ya, kayak sungai penuh sampah gitu kan ya. Pantai juga penuh dengan mikroplastik gitu kan, kemudian juga tanah kehilangan kualitasnya gitu kayak seperti itu. Nah dari hal yang memang apa ya, dari tentang hal sepele lah gitu ya, kayak sampah tuh memang kecil terlihat gitu kan ya, kayak kata istilahnya kecil tidak berbahaya gitu kan. Nah, karena dampaknya juga tidak terlihat langsung. Nah, coba dilihat jangka panjangnya, ya kan? Banyak yang banjir, banyak yang tercemar gitu kan ya. Banyak yang memang ya kita bisa melihat lah gitu kan ya, kayak sampah menumpuk gitu kan, bergunung-gunung gitu kan. Nah, yang dimana itu dari hal sepele gitu kan ya, kayak membuang sampah asal seperti itu, nah kayak gitu. Nah, justru dari kecil itulah banyak yang memang kata istilah mudah diabaikan gitu kan ya, kayak kemudian mudah menyebar penyakit gitu kan. Alhasil apa ketika seperti itu sulit dikendalikan gitu kan ya, bingung gitu kan ya.
Nah, cara pengolahan dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah memang PR bersama untuk kesadaran bersama gitu kan terhadap apa? Terhadap hal-hal sepele yang berkaitan dengan sampah seperti itu kan. Gitu. Terima kasih ya Pak. Iya, siap Kak. Jadi tolong buang sampahnya jangan sembarangan ya. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Oke, thank you. See you.